Pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Pemirsa Bandung Explore, sekarang kita sedang berada di LPK Wirakarya Training Center yang berada di Ciparai, Kabupaten Bandung. Ternyata pemirsa, begitu banyak LPK di Kabupaten Bandung, tapi saat ini kita akan mencari tahu informasi di LPK Wirakarya Training Center. Mulai dari informasi sejarahnya, informasi keberangkatannya, dan informasi tentang keseharian kegiatan belajar mengajar di WTC ini, pemirsa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ohayo gozaimasu. Nama saya Robi Andrawan. Saya perwakilan dari Yayasan Pendidikan Pembangunan Generasi Muda Indonesia YPPGMI yang bergerak di bidang pendidikan. Kami juga mempunyai lembaga pelatihan kerja di bidang bahasa dan budaya Jepang. Lembaga ini yang akan mempersiapkan kompetensi sumber daya manusia yang mandiri dan berdaya saing untuk program pemagangan ke Jepang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Setiap kelas dipegang oleh satu instruktur bahasa Jepang dan satu panitia kelas. Di sini ada Nindi Sensei sebagai instruktur kelas ini, ada Kintan sebagai panitia kelas. Program keseharian di sini dari pertama belajar di sini sampai hari ini tuh hasilnya tuh apa aja? Biasanya kita untuk pembelajaran 2 bulan sih. Jadi untuk 2 bulan itu kita dituntut biasanya dari yang awal, dari yang nol seperti huruf-huruf Jepang kayak gitu, dari perkenalan dalam bahasa Jepang pun kita ajarkan. Tapi untuk pertemuan awal biasanya kami menerapkan untuk bagaimana anak-anak untuk laporan mengenai tata kebersihannya, kelengkapan kelasnya, persiapan belajarnya, dan untuk perkenalan pun kita ajarkannya dari awal, misalnya dari bagaimana cara mengenalkan diri yang baik dan benar dalam bahasa Jepang, tata cara untuk interview nanti untuk ke Jepang pun kami mengajarkan itu dari awal. Pemirsa, ternyata banyak juga di sini fasilitas sama murid-murid yang belajar di sini tuh pemirsa. Jadi simak terus informasinya pemirsa, karena ini informasinya sangat penting. Persyaratan khusus untuk masuk ke LPK ini seperti apa? Yang pertama itu dari segi jenis kelamin itu boleh perempuan, boleh juga laki-laki. Kemudian usia itu dari 18 tahun sampai 26 tahun. Selanjutnya itu dari pendidikan itu minimal SMA sederajat. Dari tinggi badan juga itu ada persyaratannya. Tinggi badan kalau untuk laki-laki itu 160 cm minimal, untuk perempuan minimal 150 cm. Apakah ada biaya khusus tersendiri atau gratis atau gimana? Kalau yang sekarang yang sedang belajar di kita itu karena program dari Disnaker Kabupaten Bandung itu tidak dipungut biaya sama sekali, itu gratis. Itu asrama juga dikasih, makan juga sehari 3 kali. Kemudian ada modul juga, ada alat tulis, kemudian juga ada medical check up, itu sama gratis. Nah pemirsa, ternyata fasilitas di sini tuh luar biasa banget pemirsa. Jadi untuk siapapun yang bakalan mengikuti peserta didik di sini tuh ternyata gratis karena ditanggung oleh Disnaker Kabupaten Bandung. Jadi buruan secepatnya daftar ke LPK ini untuk mengikuti pendidikan untuk ke negeri Jepang pemirsa. Karena kebanyakan untuk pergi ke negeri Jepang itu sangat susah dan sangat sulit, tapi di sini tuh dipermudah karena tidak dipungut biaya. Nah pemirsa, tadi kita sudah ngebahas tentang fasilitas yang ada di LPK ini. Sekarang kita akan membahas tentang pemberangkatan peserta didik yang belajar di sini. Baik, untuk masalah pemberangkatan di sini, apakah diberangkatkan oleh LPK ini sendiri, apa ada lembaga lain yang memberangkatkan peserta di sini? Ya, jadi di sini kita LPK Wirakarya Training Center mendidik anak itu buat persiapan seleksi. Jadi nanti yang memberangkatkan itu ada lembaga lain. Nanti setelah
penting untuk ikut seleksi di lembaga pengirim. Apakah dari semua jumlah peserta didik ini, apakah semuanya bisa berangkat ke Jepang atau ada seleksi lain lagi? Jadi kalau anak pengen magang ke Jepang itu ada seleksi. Nah, yang menentukan kelulusan nanti itu balik lagi ke kemampuan anaknya sendiri. Di sini program kita sudah lengkap. Ya, kalau lembaga-lembaga pengirim yang sudah kerja sama LPKWTJ itu sudah banyak. Ada yang di Bandung juga, ada yang di Jakarta juga, ada yang di Cirebon. Anak-anak ini setelah selesai pelatihan di sini nanti ikut seleksinya itu lewat lembaga pengirim itu. Juga kita kerjasama dengan program Disnaker Transjabar, program atau sering dikenalnya sih program IM. Ya, nanti anak-anak ketika ada rekrut kita informasikan ke anak apakah itu rekrut IM atau rekrut tadi lembaga-lembaga pengirim. Contohnya kalau yang di Bandung itu ada JTIPSC, ada Hamana, ada Mulia Mandiri Indonesia, ada MISO dan lain-lain, banyak. Baik, untuk anak-anak yang peserta didik di sini sekarang, kira-kira keberangkatan magang ke Jepangnya itu kapan? Kalau anak-anak keberangkatannya sih itu berarti harus membicarakan lolos seleksi ya. Berarti awalnya anak-anak harus lulus seleksi dulu. Jadi nanti anak-anak setelah beres seleksi, beres pelatihan di sini harus ikut seleksi dulu seperti itu. Kalau sudah lulus seleksi baru bisa diprediksi itu kapan. Biasanya sih kalau dari lulus seleksi, kalau pengurusan dokumennya lancar 5 sampai 6 bulan sudah langsung terbang. Untuk angkatan tersendiri nih, ini tuh udah angkatan keberapa yang akan dikirim magang ke Jepang? Kalau program ini kan program Disnaker anak-anak yang sekarang ke belajar itu sekarang angkatan keempat dari program Disnaker atau angkatan kedua tahun 2019, gelombang kedua. Untuk mereka ke Jepang ini gelombang kedua. Apakah bidang-bidang tersebut mengikuti hobi peserta didik di sini? Apa sudah ditentukan dari RPK-nya sendiri? Itu kalau rekrut bidang itu tergantung kebutuhan Jepangnya sendiri. Tapi sekarang yang paling banyak itu rekrut di perawat sekarang. Karena kan di Jepang itu kebanyakannya dihuni oleh yang sudah berumur gitu ya. Justru itu angkatan mudanya sedikit. Jadi sekarang negara Jepang itu sudah membutuhkan banyak perawat. Baik, untuk para peserta didik yang magang di Jepang, apabila mereka sakit atau terkena musibah atau bagaimana, apakah ada biaya khusus dari lembaga di sini atau dari lembaga pemerintahan Jepang? Kalau anak misalnya nanti sakit di sana, sama halnya dengan di Indonesia, nanti peserta magang itu harus membayar asuransi kesehatan. Jadi nanti ketika anak sakit itu bisa di reimburse atau bisa dibayar sama asuransi. Kontrak tersendiri di negara Jepang, berapa lama kontrak tersendiri untuk kembali lagi ke Indonesia? Ya, kalau untuk program magang ini programnya 3 tahun, tapi dari November tahun kemarin ada peraturan baru bisa diperpanjang sampai 5 tahun. Baik, untuk gaji pokoknya, soalnya kan pemirsa juga perlu tahu gaji pokok di Jepang tuh berapa, biar pemirsa juga berminat untuk berangkat ke negeri Jepang. Itu paling per bulan rata-rata yang katanya itu 15 juta mah dapat ya, 15 juta per bulan itu tanpa lembur ya. Kalau misalnya ada lembur bisa mencapai 20 juta juga per bulan. Nah, pemirsa, info di sini tuh udah cukup jelas banget. Bagi ibu-ibu yang memiliki anak minimal 18 sampai 26 tahun, ayo buruan daftar di LPK ini karena tidak dipungut biaya, gratis. Cukup sekian pemirsa informasi dari saya. Sampai berjumpa lagi di Bandung Explore episode berikutnya. Saya Imelda. Saya Mita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan banyak terima kasih juga untuk Bapak Bupati Kabupaten Bandung beserta jajarannya dan juga program dari Disnaker Kabupaten Bandung terlaksananya untuk 2 tahun ini. Alhamdulillah banyak siswa-siswi dari khususnya domisili Kabupaten Bandung yang bisa melakukan pelatihan bahasa dan budaya Jepang di LPK kami dan juga bisa berangkat ke Jepang. Dan mudah-mudahan program kedepannya juga semakin maju dan semakin banyak untuk memperluas lapangan-lapangan kerja untuk pemagangan ke Jepang dan juga di dalam negeri. Hei!